Halo Mas Fasal, can you hear me? Bisa dengar saya? Halo juga, terdengar. Bisa ya? Oke. Ya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Thank you very much. Alhamdulillah. Yes, now we are waiting for the other students to join us. That's okay. I think if they join us on time, we can just start the class. Halo Mas Rizal, can you hear us? Bisa dengar di sini? Iya, bisa dengar. Ini sebentar lagi sampai rumah, masih di jalan nih, Mas. Oh, sorry. Iya. Oke. Baru bertiga ya? Yes, we are 3 of us here. Okay, someone is coming. Ini Mas Nafi sudah nih. Mr. Nafi. Hello. Yes, Mr. Nafi is joining us. Hello, sir. Can you hear me? Hello. Yes, I can hear you all. Okay. Mantap. And Muhammad Rizky as well is joining us. Hello, Mr. Rizky. Okay.
Ya Bang, hadir. I'm pretty Okay, well, so thank you very much for coming on time. And yes, of course, I will, I'm appreciating this. I appreciate this, of course. So today is our actually second meeting, but the first meeting for discussing the material. Sorry. As I've already seen in your pretest in the last meeting, I decided to evaluate. Saya memutuskan untuk mengevaluasi dulu pemahaman kita di grammar ya. Memang enhancing grammar understanding, pemahaman grammar khususnya dalam aspek tenses ya. Jadi kita akan melihat kembali lagi bagaimana tenses dalam bahasa Inggris, mereview apa-apa yang kita sudah tahu, dan mungkin memperkuat lagi pengetahuan-pengetahuan itu. So let me just share the screen showing Can you guys see the sharing screen? Bisa kelihatan sharing screen-nya? Bisa. Bisa ya ya. Bang. Ya. Okay. So today's meeting is actually enhancing grammar understanding, especially in terms of tenses. Ya. Jadi PowerPoint ini akan saya kirimkan juga setelah kelasnya selesai, untuk sebagai bahan belajar evaluasi setelah kita diskusi di kelasnya. So what we have here actually there will be some important points ya. Ada beberapa poin penting yang akan kita diskusikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hari ini kita overview verb tenses ya di pertemuan pertama untuk pembahasan materi seperti yang Anda bisa lihat di sini. Bagaimana nanti kita bisa melihat perubahan-perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh tensesnya. Karena pada dasarnya mengetahui tenses itu sebenarnya mengetahui saja perubahan kata kerja ya. Atau untuk menguasai tenses itu sebenarnya pahami saja perubahan-perubahan kata kerja di dalamnya. Nanti di pertemuan kedua atau nanti di materi selanjutnya adalah kita akan mengevaluasi subject verbs agreement. I think this is also important. Saya pikir ini juga penting karena persiapan kita untuk TOEFL. Atau kalaupun misalnya yang materi ketiga yang noun dan pronouns ini mau dikedepankan, bisa saja ya. Maksudnya yang ini mungkin untuk meeting kedua boleh saja, tapi saya pikir ini sebenarnya berhubungan ya. Jadi artinya kalaupun kita ini dulu baru yang ini itu tidak apa-apa. Saya pikir tidak apa-apa karena mereka semuanya pada pembahasan yang sama sebenarnya. And then noun clause ini mungkin akan menjadi diskusi yang cukup panjang dan banyak, mungkin beberapa kali kita masuk karena noun clause ini ada beberapa jenis ya. Juga tadi di tenses sebenarnya, tapi untuk noun clause juga ada banyak jenis-jenisnya, khususnya sama halnya dengan adjective clause yang akan kita bahas di pertemuan kelima kemungkinan, dan mungkin bisa lebih dari itu. Jadi ini adalah beberapa materi ke depan yang akan kita diskusikan. Dan actually we need to discuss. Kita perlu berdiskusi. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang teman-teman sudah tahu atau mungkin masih meragukan hal itu, bisa langsung ditanyakan. So we can make it clear. Kita bisa membuatnya menjadi lebih jelas. Is it clear? Semuanya jelas outline materi ini? Yes, I'm clear. Yes, jelas. Okay. Yes, So clear.
let's go to the first slide. Nah, ini adalah tenses chart ya yang saya coba buat. Walaupun memang tidak semua tenses masuk di sini, tapi pada dasarnya ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pada dasarnya ini sudah yang paling sering, atau berapa ini? Ada 9 ya. Sorry, saya lupa di sini time clue-nya. Saya ternyata belum ada. Pada dasarnya sudah ini yang paling sering muncul ya. Di grammar itu yang paling sering adalah hal-hal yang berhubungan dengan present, past, and future, atau simple, continuous, and perfect misalnya. Coba perhatikan di sini simple past itu pada dasarnya kita menggunakan verb one ya. Jadi ini teman-teman verb one yang nanti tergantung subjeknya. Kalau subjeknya misalnya they, berarti dia tetap watch misalnya. Oke. Tapi kalau nanti, I'm sorry saya tidak menggunakan 2 contoh di sini. Seandainya misalnya di sini she, berarti nanti dia kata kerja watch-nya menjadi apa? Tambahan S. Ditambahkan es ya. Oke. Iya, tambah. Saya rasa ini masih muda lah. Ditambahkan es berarti watches misalnya gitu ya. And then he drives to his work every day. Ini juga contoh lain yang memang kata kerjanya harus ditambahkan s. Karena penambahan s ini berlaku pada kata benda ataupun kata kerja sebenarnya sama ya. Jadi penambahan es itu sebenarnya teman-teman, penambahan es itu bukan hanya berlaku pada kata benda, tapi juga berlaku pada verb ya. Berlaku pada verb. Ketika es itu ditambahkan s atau s itu ditambahkan pada kata benda, maka dia nanti keterangannya adalah perubahan singular ke plural. Gitu ya. Tapi kalau es dan s itu ditambahkan pada verb, maka ini mengindikasikan present tense. Gitu ya. Jadi rumusnya sama sebenarnya. Yang es itu ditambahkan pada kata benda, misalnya yang berakhiran ch, sh, kemudian x, o sama s ya. Sebenarnya ada y juga, ada y. Tapi y ini nanti dia rumusnya ada hitungan tertentu ya. Nah, kalau kata kerja apa namanya? Juga sama akhirannya pada kata-kata itu. Tapi dia nanti pada subjek misalnya she, he, dan it ya. Oke, ini harus selalu ditanamkan dalam pikirannya. Nah, makanya di sini he drives itu menjadi pakai s. Kemudian ketika dia continuous, dalam hal ini bacanya begini ya, bacanya present continuous ya. Oke. Ketika dia present continuous, berarti they are watching football game now. Perhatikan perbedaan kalimatnya di sini. Sebelumnya tadi every weekend, kemudian dia menjadi now gitu, atau saat ini ya. Jadi ini yang mempengaruhi tensesnya atau yang, dan yang paling di sini kan saya highlight atau saya bold itu adalah kata kerjanya yang berubah ya. They all watching pakai ing gitu. Perfectnya adalah present perfectnya, lanjut ke sini ya. Present perfectnya menjadi they have watched football game. We don't really need like time indicator. Kita tidak begitu membutuhkan keterangan waktu, karena pada dasarnya tenses ini memang sudah terjadi ya, sudah lewat, dan speakernya sendiri sebenarnya mau bilang bahwa seolah-olah baru saja sesuatu itu telah terjadi. Gitu. Dan kayak semacam ada efeknya. Kenapa dikatakan present perfect? Karena kalau efeknya ini sebenarnya yang membuatnya menjadi present. Presentnya dalam artian apa efeknya? Misalnya they have watched football game. Mereka sudah menonton sepak bola itu, berarti kurang lebih mereka sudah tahu bagaimana pertandingan itu. Mereka sudah mengetahui hasilnya dan lain-lain.
Jadi hasilnya kan atau dampaknya saat ini ya, gitu ya. Contoh misalnya atau kalau misalnya, ayo kita pergi makan, terus temanmu bilang, I have eaten, atau kamu bilang, I have eaten, saya sudah makan. Artinya dalam saat ini, mungkin Anda masih lapar. Masih lapar, sudah kenyang ya, sorry. Betul. Oke, jadi kita misalnya I have eaten, saya sudah makan. Jadi artinya saat ini masih sudah kenyang gitu kan. They watch football game last weekend. Misalnya ini ya. Ketika kembali ke past tense, simple past dalam hal ini, dia itu ada keterangan waktu ya. Jadi last weekend itu waktu misalnya yang spesifik itu waktunya di masa yang lalu. Nah, biasanya dalam TOEFL itu kadang-kadang kita disajikan tenses yang ada keterangan waktunya, tapi yang digunakan adalah formula present perfect misalnya. Gitu. Jadi nanti harus dibuat salah, maksudnya jangan pilih yang itu atau pilih yang itu sebagai sesuatu yang salah, gitu ya. Jadi itu sudah pasti ya. Kalau present perfect itu sudah pasti dia nggak ada keterangan waktu di dalam kalimatnya, itu sudah pasti gitu. Nggak ada apa namanya, nggak ada kemungkinan untuk itu ya. Kalaupun ada, paling dia kayak semacam waktu yang tidak spesifik atau kayak semacam durasi waktu tertentu. Gitu. Jadi kan ada juga yang dua misalnya kali yang, gitu. ya misalnya ada juga yang have been apa gitu kan. Misalnya have been living, contoh misalnya we have been living in Kendari, misalnya di sini ya. Misalnya I have been living in Kendari for 5 years. Itu kan perfect continuous ya. Jadi dia memang perfect juga, tapi indikasi waktunya di situ nanti durasinya dalam misalnya waktu yang seperti itu. Kalau misalnya yang saya maksud adalah waktu-waktu yang spesifik pada misalnya kayak di tahun berapa, kadang-kadang dalam TOEFL begitu. Misalnya in 1919 apa gitu kan. Nanti akan kita lihat itu contoh-contohnya. Setahu saya itu ada dalam contoh-contoh soal TOEFL. Oke, tapi ini nanti kan akan kita lihat lagi dalam latihan. Sebenarnya perfect itu bukan berarti tidak butuh keterangan waktu, tapi umumnya tidak diikuti oleh keterangan waktu. Karena speaker sebenarnya tidak terlalu menekankan kapan sesuatu terjadi, gitu ya. Oke, nanti bedanya di situ. And then selanjutnya past continuous ya. Past continuous ini berarti sesuatu yang, nah ini saya terangkan kembali yang ini ya. Atau kembali ke sini dulu ya. He drove to his work this morning. Jadi indikasi this morning ini adalah sesuatu yang terjadi tadi pagi. Berarti kemungkinan kalimat ini diucapkan pada saat mungkin sudah siang begitu ya. Jadi katanya dia masuk kerja tadi pagi ini itu membawa mobil kan gitu ya. Kemudian they were watching football game when the power went off. Nah, perhatikan yang past continuous ya. Past continuous yang di sini ya. Ini past continuous itu umumnya kegiatan yang memang berlangsung pada masa lalu, sedang berlangsung pada masa lalu, tapi umumnya akan ada intervensi kegiatan yang lain. Itu. Dan kegiatan lain yang masuk mengintervensi ini umumnya dia simple past. Bisa juga sebenarnya continuous, bisa juga continuous ketika memang kedua kegiatan itu sama-sama berlangsung pada saat yang sama. Oke, gitu ya. Jadi pahami bahwa past continuous itu adalah kegiatan yang sedang berlangsung di masa lalu ya, yang umumnya diikuti oleh intervensi kegiatan yang lain. Nah, intervensi kegiatan yang lain ini bisa saja dalam bentuk past atau dalam continuous juga. Contoh misalnya yang ini ya. They were watching football game when the power went off. Nah, power went off ini dia kan verb 2. Ini dia larinya kayak simple past.
Gitu ya. Jadi mereka sedang menonton sepak bola, tiba-tiba mati lampu. Gitu. Jadi umumnya dia di sana. Ada proses sedang menonton sepak bola, tiba-tiba mati lampu. Mati lampunya ini yang kemudian seolah-olah masuk mengintervensi aktivitas sedang nonton bola tadi. Is this clear? Jelas yang ini? Oke, jelas yang ini teman-teman dan past continuous? Kalau past continuous itu berarti dia pasti dalam kalimatnya ada 2 kata kerja atau enggak mesti gitu. Kalau ini kan Sorry, man. iya, kalau ini kan were watching oh ini yang they were watching-nya itu kan nggak ada di situ nggak ada kata kerja ya. Kata kerjanya baru di belakang itu yang went off itu ya. No. Watching kata kerja. Nah, ini juga kata kerja. Ini Ya, juga kata we're watching kerja. kata kerja. Tapi ini kan dia verb ing yang indikasi continuous tadi. Ini yang saya jelaskan adalah saya ulangi ya. Jadi past continuous itu umumnya kegiatan yang sedang berlangsung di masa lalu, di masa yang kemarin-kemarin atau beberapa waktu yang lalu, tapi nanti seolah-olah itu ada intervensi kegiatan lain yang masuk di dalamnya. Gitu. Dan masuk di dalamnya dalam artian kayak misalnya mengganggu proses kegiatan yang sedang berlangsung, atau bisa saja dia juga berlangsung pada saat yang bersamaan. Contoh misalnya di sini ya, they were watching football game. Nah, kalimat itu sampai di football game itu adalah past continuous. Ya, they were watching football game when the power went off. Nah, when the power went off itu adalah kegiatan yang masuk mengintervensi proses sedang menonton tadi. Jadi yang ini saya katakan bahwa intervensi atau kegiatan yang mengintervensi itu bisa saja dia past continuous, past continuous, bisa saja simple past. Jadi kalau past continuous itu selalu pemahaman kita itu akan ada 2 kegiatan. Berarti kalau past perfect itu dia to be-nya yang had itu ya. Terus kalau simple past yang have has itu ya. Simple past itu verb 2 saja. Have has itu verb yang dua ya. have has itu yang ada di sini present perfect ini. Oh iya, itu yang present perfect ya. Oh iya. Lihatnya begitu ya, present perfect gitu ya. Oke, kalau yang ini dia berarti dia yang was itu ya, to be-nya ya. yang was itu yang past continuous. Oh, itu past continuous. Yang verb 2? Where? Was were itu kan dia verb 2 ya, perubahan to be dari am is are begitu. Oh, oke. Ya. Nah, jadi perhatikan ya. Mungkin ini agak membingungkan atau bagaimana, tapi setahu saya ini cara yang cukup efektif karena Anda bisa melihat perbandingan perubahan kalimatnya. Nah, tadi saya ulang untuk yang continuous ya, past continuous itu, jadi kayak semacam kegiatan yang sedang berlangsung di masa lalu, tapi tiba-tiba ada kegiatan lain yang masuk di antaranya begitu. Nah, kegiatan yang masuk ini, kegiatan kedua itu bisa saja dia juga sifatnya continuous, atau bisa saja dia sifatnya past tense. Gitu sederhananya. Contoh misalnya, ya tadi misalnya ya, saya sedang nonton Piala Dunia, tiba-tiba lampu mati gitu kan. Nah, jadi yang sedang nonton Piala Dunia inilah yang pas continuous, tapi tiba-tiba lampu mati. Nah, itulah kegiatan yang sifatnya dia simple past. Atau bisa saja begini kalimatnya, kalau misalnya kegiatan yang masuk itu juga berpola continuous, contoh misalnya begini, saya sedang menonton Piala Dunia,
sementara misalnya ya, while misalnya my brother, saudara laki-laki saya is singing misalnya, sedang menyanyi gitu. Jadi bisa saja seperti itu kegiatannya. Dua-duanya sedang berjalan dalam waktu yang bersamaan, sedang berproses dalam waktu yang bersamaan. Ini lagi, he was driving to his work. Dia sedang mengendarai mobil ke tempat kerjanya when the accident happened. Ketika kecelakaan itu terjadi. Oke, jadi Anda sedang naik mobil, gitu kan? Sedang naik mobil itu proses continuous-nya, tiba-tiba ada sebuah kegiatan lain yang terjadi dalam waktu yang sama itu. Tapi kegiatan yang ini dia sifatnya simple past. Oke, kemudian yang ini past perfect ya. Yang past perfect ini sebenarnya dia juga ada kegiatan lainnya ya. Dia di sini kegiatan lainnya yang bisa masuk, bisa simple past atau tenses past yang lain. Gitu. Karena dia ini past perfect itu sudah selesai pada waktu yang lalu dan sudah lama sekali. Artinya kayak semacam dia kegiatan yang pertama terjadi dan sudah selesai. Lalu kemudian ada kegiatan lain yang datang setelahnya. Kalau di past continuous kan kegiatan pertama yang sedang terjadi, belum selesai. Kemudian ada kegiatan lain masuk. Gitu. Saat kegiatan lain masuk itulah baru kegiatan pertama tadi selesai. Bisa dipahami sejauh ini atau penjelasanku terlalu sulit, terlalu berbelit? Masih Masih belum. bisa. Enggak. Aku minta diulangin yang itu dong Mas, yang izin Mas, yang pas perfect. Pas perfect tadi, yang kegiatan yang sudah selesai, tapi apa tadi? Tinggalan nih. Oke, untuk pas perfect ya. Atau begini ya, ini kan sebenarnya ada slide-nya di sebelahnya ya. Bisa kita lanjut nanti di slide selanjutnya ya. Tapi intinya saya highlight dulu yang ada di sini ya, supaya di slide selanjutnya itu nanti lebih jelas ya. Oke, mungkin di sini kita lihat saja dulu perbandingan perubahan kalimatnya. Oke, itu dulu ya. Nanti untuk jelasnya ada di slide selanjutnya. Intinya teman-teman coba perhatikan lagi di sini perubahan kata kerja yang digunakan di dalamnya, termasuk auxiliary atau kata kerja bantu yang mungkin bisa datang. Hanya sayang sekali kalimat ini semuanya dalam bentuk positif. Saya tidak membuat yang negatif dan question. Itu juga ada polanya tersendiri sebenarnya. Jadi tidak bisa juga diberikan semuanya satu kali ya. Nanti mungkin bingung atau seperti apa. Nanti untuk yang pertanyaan Mas Rizal tadi akan ada di slide selanjutnya ya. Intinya di sini saya ingin tunjukkan bagaimana perubahan kata kerja di setiap tenses yang digunakan. Oke. Jadi untuk future itu kita menggunakan modals ya, perhatikan, dan dia plus verb 1 ya. Plus verb 1. Tidak boleh verb yang lain. Kalau mau merubah menjadi misalnya continuous, maka tambahkan be dulu, baru nanti tambahkan verb ing, ya, gitu ya. He will drive to his work tomorrow. He will be driving to his work tomorrow. Ini yang future continuous. Oke, bisa saya lanjut dulu di sini atau bagaimana? Kita lihat contohnya yang lebih detail di slide selanjutnya. Nah, ini simple present ya, simple present tense atau semuanya lah di sini ya. Simple present, simple past, kemudian simple future atau future yang biasa ya. Coba perhatikan perubahan kalimatnya. It snows in Alaska ya. Saat ini Alaska itu bersalju. Ini bisa diindikasikan dengan keadaan waktu saat ini.
It snows ya, karena kata kerja yang digunakan ini verb 1 yang nanti ditambah s karena subjeknya it. Gitu. Dan ini sifatnya fakta misalnya, sesuatu yang terjadi saat ini atau misalnya sesuatu yang memang menjadi kenyataan pada saat ini. Tom watches television every day. Tom menonton televisi setiap hari. Nah, jadi indikasi waktunya kurang lebih ini kan di sini kalau kita tarik panahnya ya, di sini past, kemudian di sini future ya. Kemudian di sini saat ini yang now ya, ini yang now ini. Artinya dia terjadi secara umum ya, di sini kalau kita lihat lagi secara umum, the simple past atau simple present di sini ya, simple present events or express events or situations that already atau always exist ya, usually atau habitually. Mereka ada saat ini atau sudah pernah ada di dalam waktu yang lalu atau waktu yang dulu dan akan tetap ada sampai di waktu yang akan datang. Ya, itu dasarnya di present tense atau simple present tense. Kita menggunakan verb 1, tapi nanti verb satunya ini bisa saja ditambahkan es atau s tergantung subjek yang mengikutinya. Kita tidak menggunakan sebelum saya terlalu jauh, kayaknya harus saya siapkan sesuatu untuk menjelaskan sifat kalimat ya. Wait. Bisa saya coret-coret di atas sini saja ya. Oke, coba wait ya. Sebelum di sini. Supaya saya tidak lupa, dalam artian jangan sampai Anda memahami sesuatu sepihak saja. Contoh misalnya begini ya. Jadi kalimat itu, sentence itu, pahami saja tulisannya ya. Sentence itu sebenarnya ada dua teman-teman ya. Pada dasarnya ada dua. Ada yang nominal dan ada yang verbal. Ya. Oke, pahami ya. Jadi ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, harusnya ini kayaknya dulu dibahas di awal ini. Ketika kalimatnya itu nominal, berarti kalimat yang subjeknya itu sederhananya tidak melakukan sesuatu. Itu kalimat-kalimat yang hanya semacam keterangan, hanya semacam informasi, atau hanya semacam penjelasan tentang subjek misalnya. Contoh misalnya begini ya. Misalnya contohnya begini. Mr. Faisal is my friend. Gitu ya. Mr. Faisal itu adalah teman saya. Nah, dalam kalimat itu, subjek saya sendiri itu tidak melakukan apa-apa ya. Itu kan hanya keterangan saja. Gitu. Keterangan kan di situ, aktivitasnya tidak ada. Contoh lagi misalnya. Kalimat nominal yang lain ya. Misalnya, mobil itu harganya mahal. Contoh gitu ya. Jadi dalam kalimat ini mobil itu tidak melakukan apa-apa. Artinya hanya dia hanya dijelaskan oleh sesuatu yang lainnya, dijelaskan oleh kata sifat misalnya. Jadi kalau nominal itu dia kalimat-kalimat yang subjeknya tidak melakukan sesuatu atau tidak ada indikasi kegiatan pada subjeknya, hanya keterangan tertentu. Contoh tadi misalnya saya bilang rumah ini mahal misalnya. Nah, berarti rumah ini mahal itu kalimat nominal kan? Karena tidak ada verb, tidak ada aktivitas di dalamnya. Gitu. Semua menggunakan misalnya ada verbnya begitu. Tapi verbnya itu hanya sebagai pelengkap kalimat untuk menerangkan subjeknya. Contoh misalnya begini lagi, misalnya mungkin he is a student misalnya gitu kan. He is a student. Ini kalimat verbal atau nominal? Nominal. Jelas nominal ya. Nominal, Jadi ini ada aktivitas. Ya, ini memang harus diperkuat ini. Karena supaya bisa membedakan mana verbal, mana nominal, supaya
kapan kita bisa menggunakan auxiliary tertentu. Nah, beda dengan nanti misalnya kalau saya ganti ya, misalnya he is, kemudian saya tambahkan di sini kata kerja tertentu. He is misalnya apa gitu, misalnya mungkin telling a story gitu kan. Nah, ini otomatis kalimatnya kalimat verbal ya. Ini kalimat verbal karena ada aktivitas di dalamnya, subjeknya melakukan sesuatu. Nah, itu yang harus selalu dipahami. Nah, kedua kalimat di atas ini yang diberikan ini dua-duanya kalimat verbal. Ya. Kalimat verbal karena aktivitasnya ada, maksudnya subjeknya itu mengindikasikan kegiatan-kegiatan tertentu. Ketika dia simple past, maka di sini nanti dia ada snowed ya, pakai verb 2, kemudian watch-nya di sini pakai verb 2 lagi. Ada keterangan yesterday, kemarin, kemudian last night, tadi malam. Ini indikasi waktu yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Simple future nanti modelnya seperti ini, it will snow tomorrow, akan hujan besok. Dan perhatikan setelah modal itu selalu verb 1. Selalu verb 1. Tidak ada snows misalnya atau snowing. Kecuali kita tambahkan be di depannya. It will be snowing. Ya. It's going to snow tomorrow. Tom will watch television tonight. Tom is going to watch television tonight. Oke, jelas yang ini ya. Ini sangat dasar, tapi kadang-kadang kita terkejut. Bagaimana, Mas? Sorry, Mister, yang tadi yang nominal dan verbal kalau nggak ada aktivitas itu yang mana ya? Yang nominal. Oke. Yang nominal itu yang indikasinya tidak ada aktivitas oleh subjeknya begitu. Dia hanya keterangan-keterangan saja. Iya, verbnya diganti oleh to be biasanya ya. Iya, maksudnya pelengkap kalimat itu kan memang harus selalu ada verbnya. Iya. Tapi verbnya di sini dia bukan indikasi kata kerja untuk melakukan aktivitas, gitu. Tapi semacam pelengkap kalimat saja. Contoh misalnya he is a student, dia adalah mahasiswa. Dalam kalimat ini memang ada verb, tapi dia bukan verbal karena keterangan di belakangnya itu kata benda atau dia semacam nominal, gitu kan. Jadi he is a student itu kalimat nominal. Beda dengan he is telling a story, yang memperkuat dia menjadi verbal itu adalah aktivitas tellingnya, menceritakan sesuatu. Itu yang membuatnya menjadi verb atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek he. Ya. Okay. Is it clear overall sejauh ini? Jelas tenses ini simple present? Jelas. Jelas ya. Okay, now let's take a look at this. Dalam istilahnya yang lain, tenses continuous itu disebut dengan progresif. Ya. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya dalam mungkin buku grammar atau apa, ada istilah-istilah progresif. Keterangan waktunya umumnya yang digunakan adalah now, saat ini, atau bisa juga misalnya at the moment, ya, pada saat ini. Atau ada lagi yang lainnya kayaknya masih ada yang lain, tapi intinya indikasi yang paling harus pola yang harus selalu kita pahami adalah perubahan kata kerja yang di sini gitu. Nah, present progresif atau present continuous ini ya, sebenarnya ini present continuous tapi dengan istilah yang lain. Jadi kegiatan yang misalnya sudah mulai beberapa waktu yang lalu dan sudah berlangsung sampai saat ini, yang kemudian bisa berlangsung sampai waktu yang akan datang. Ya, makanya time indicator-nya seperti ini. Ini di sini past, kemudian di sini present, lalu kemudian kemungkinan besar bisa berlanjut sampai waktu yang akan datang. It's now 11. Tom went to sleep at 10 tonight, and he is still asleep. His sleep begins in the past, is in progress at the present time, and probably will continue. Jadi guys, semacam ini ada
ada apa namanya, ada aktivitas yang sementara berlangsung ya, atau misalnya sudah dimulai beberapa waktu yang lalu dan sementara berlangsung sekarang. Present continuous begitu ya. Contoh misalnya begini kan, I'm teaching now, saya sementara mengajar. Oke, berarti kegiatan mengajar itu kan sementara berlangsung, tapi dimulainya beberapa saat yang lalu. Atau misalnya we are watching football game, kami sedang menonton sepak bola. Jadi menontonnya dimulai dari beberapa saat yang lalu, tapi sedang berlangsung saat ini dan akan berlangsung di waktu yang akan datang. Oke. Intinya aktivitasnya itu belum selesai ya saat dibicarakan. Speakernya bicara itu belum selesai. Oke, bisa dipahami ya. Jargon saya mungkin ini yang agak lelet ya. Intinya dia kegiatannya kayak sebentar berlangsung saat ini dan belum selesai. Mungkin akan berlangsung beberapa waktu ke depan lagi. Tapi dia sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, berlangsung saat ini, dan akan berlangsung kemungkinan di waktu yang akan datang. Kalau pas progresif, sesuatu yang ini ya, pas continuous ya. Nah, makanya tadi yang saya katakan, dia umumnya ada lagi aktivitas lain setelahnya. Tom was sleeping when I arrived. Tom itu sedang tidur ketika saya datang. Nah, jadi misalnya Tomnya tidurnya di sini ya, di jam 10. Terus sedang tidur sampai jam 11 tidur gitu kan. Lalu kamu datang di sini. Mungkin di sini jam 12. Jadi ketika saya datang jam 12 tadi, Tom itu sedang tidur. Sedang tidur, mungkin dia mulai jam 10, lalu sampai jam 11 itu dia masih tidur. Sampai jam 12 bahkan saya datang dia masih tidur misalnya. Oke. Jadi dia aktivitas yang sudah berlangsung, yang sudah mulai dan berlangsung pada masa lalu kemudian umumnya ada aktivitas lain yang terjadi setelahnya. Nah, beda lagi dengan feature progresif atau feature continuous ya. Kalau feature continuous itu nanti dia seolah-olah sesuatu itu bisa kita pastikan akan terjadi. Ya. Ini sebenarnya ada indikasi ke sana. Jadi kayak semacam kita memastikan sesuatu memang akan benar terjadi. Akan terjadi dan kayak seolah-olah akan berlangsung pada waktu yang akan datang. Contoh misalnya, Tom will be sleeping when I arrive. Tom itu kemungkinan akan sedang tidur ketika saya tiba. Jadi perhatikan di sini will be-nya ya, ada perubahan di sini pola-polanya. Will-nya tetap begitu, kemudian ada be dan sleeping-nya menjadi verbing. Oke. Nah, Tom will go to sleep at 10 tomorrow night misalnya. We will arrive at 11. Ya, Tom itu katanya akan mulai tidur misalnya jam 10. Tapi kita tibanya jam 11, berarti kemungkinan besar dia akan sementara tidur. Is it clear? Jelas yang ini? Izin memperjelas. Iya, bagaimana? Mungkin kan ketika present progressive itu kegiatan yang sedang berlangsung dan nantinya dan ketika itu tiba masih tetap berlangsung, benar gitu. Dan ketika past progressive dan hampir sama dengan present progressive, akan tetapi itu berbarengan dengan kalimat yang lain maksudnya. Ketika aktivitas lain. Iya, kalau future progressive berarti yang memang itu belum berlangsung tapi nanti akan berlangsung dan diikuti kalimat lain gitu. Iya, betul. Jadi kayak seolah-olah akan diikuti oleh kegiatan lain begitu ya, atau peristiwa yang lain. Izin mau tanya Kan, juga. Iya bagaimana? Itu kalau misal dia
future progressive itu kan sesuatu yang akan direncanakan di masa yang akan datang kan, intinya begitu kan ya. Iya. Dia memang ininya ya, rumusnya be plus ing gitu ya, makanya ada be sleeping gitu ya. Tapi kalau misalkan di past progresif kita akan menemukan kalimat-kalimat begitu nggak sih? Kalau pas progresif berarti dia tidak pakai modals ya. Dia Oh, tidak nggak pakai pakai modals, langsung to be dan verb ing. Ya, ini Oh. rumus-rumusnya ini. Jadi kan to be ya, kemudian ditambah verb ing. Ini juga rumusnya, berarti dia diikuti modals, kemudian ditambah be dan verb ing. Jadi ya. Berarti langkah awal ini kita harus mengetahui subjek, setelah itu to be-nya berarti. Ketika Tom was ataupun bisa pakai were kan. Kalau jika dia mungkin itu benda ataupun Misalnya untuk where ya, kalau were, kalau Tom kan laki-laki. untuk where itu kan berarti ketika subjeknya plural ya. Ketika subjeknya lebih dari satu. Contoh misalnya saya pakai kata they misalnya ya. Sebagai kata they berarti di sini were. Oke. They were sleeping. Mereka sedang tidur. Berarti lebih dari satu orang. Ya. Perubahannya di situ. Oke. Kemudian yang ini misalnya saya ganti lagi they. Nah, kalau yang ini dia perubahan will-nya itu tetap karena kan maksudnya modals itu dipakai untuk semua subjek. Ya. Oke, untuk semua subjek. They will be sleeping when we arrive. Mereka kemungkinan akan sedang tidur ketika kita tiba. Berarti ketika subjeknya present progressive, subjeknya itu they atau we, berarti are yang dipakai. They are sleeping right now. Betul, betul. Misalnya we kan begitu ya, berarti di sini we are sleeping. Iya. Kalau jika pribadi kan mungkin I am. Yes, I am. Itu Gitu sih. penggunaan to be ketika itu keadaan yang akan berlangsung, sedang berlangsung dan nantinya akan berlangsung. Ataupun ada penggunaan to be di tenses lain. Oke. Nah, penggunaan to be di tempat lain itu yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Dia bisa dalam situasi ini kan dia dipakai dalam present tense ya. Jadi to be-nya di sini untuk present tense atau kalimat yang sifatnya verbal. Kalau kalimat yang sifatnya nominal memang ada to be-nya juga. Seperti yang tadi kan. Misalnya begini, yang mana tadi? Ini ya, misalnya he is a student. Ini kan ada to be-nya juga. Sama ada to be, tapi kan dia ini bukan mengindikasikan kata kerja begitu. Maksudnya bukan mengindikasikan aktivitas subjek misalnya. Dia tetap pakai to be juga kan. He is a student misalnya, gitu. Tapi dia bukan kalimat verbal. Bisa dipahami atau bingung? Mungkin ini penjelasannya agak tinggi atau bagaimana ya. Tapi saya akan kasih latihan sebentar nanti teman-teman yang coba kerjakan. Tapi later on nanti kita lihat waktu. Kalau bisa kita bahas, kalau tidak nanti di pertemuan selanjutnya dibahas. Well, intinya sebuah kalimat itu kan kalau sebelumnya ada penjelasan juga bahwa kita harus memastikan ada subjek, ada verb-nya ya. Lalu penyesuaian itu subjeknya cocok dengan verb-nya seperti itu. Kemudian yang ini tadi saya jelaskan lagi masalah kalimat nominal dan verbal. Semuanya memang menggunakan kata kerja. Tapi ada kata kerja yang mungkin kata kerja bantu atau kata kerja penuh atau full verb ya. Di sini kan dia pakai misalnya Tom is sleeping right now. Kenapa dia pakai is? Karena subjeknya Tom. Kalau saya ganti we, maka dia jadi are, gitu ya.
Kalau saya ganti they, maka dia jadi they are misalnya begitu. Lantas perubahan am dengan is itu kan menjadi was ya. Ini yang dasar-dasarnya ini harus diingat terus. Are-nya menjadi were, kan begitu ya. Oke. Seandainya misalnya saya ganti di sini, saya ganti misalnya we, berarti otomatis was-nya berubah menjadi Are. were, Oh, were. Ya. gitu ya. Dia jadi were ya. Jadi jangan ganti dengan have, misalnya we have atau apa. Tidak bisa karena dia di sini maksudnya untuk kalimat ini dia bukan Izin Bang, coba ke slide sebelumnya yang simple present. bagaimana yang ini? Oh. Jadi ya ini kan dari 3, simple present dan simple past, simple future. Jadi dari ketiga ini penggunaan to be itu hanya dalam hal ketika berlangsung, simple future. Oke, untuk penggunaan to be di dalam situasi simple tenses begitu maksudnya? Perhatikan ya. Ini yang ini yang kan ada to be-nya di sini ya. Oke, perhatikan yang contoh yang simple future ini ada to be-nya juga. Sebenarnya yang ini dia mau mau menyajikan perbandingan antara will dan going to. Jadi kan dalam bahasa Inggris itu ketika kita ingin mengatakan sesuatu yang akan datang, umumnya kita pakai will, betul ya? I will apa gitu kan. Atau she will apa gitu. Umumnya kita pakai will. Tapi dalam situasi tertentu Anda juga bisa pakai going to. Nah, bisa juga pakai going to. Nah, lalu begini, kenapa dia misalnya ada is-nya? Karena di sini ada indikasi verb ing. Jadi makanya dia is going to. Bedanya will dengan going to adalah kalau will itu sesuatu yang akan datang, tapi kadang-kadang kita belum terlalu yakin akan terjadi atau bagaimana ya. Spontan ya. Iya, kayak Dadakan. spontanitas sih gitu. Nah, kalau ini going to ini dia lebih pasti, gitu ya. Itu aja sebenarnya bedanya. Misalnya it's going to snow tomorrow, misalnya begitu ya. Ada kalimat seperti ini berarti orang yang mengatakan itu yakin bahwa besok itu akan bersalju misalnya. Dia sudah melihat indikasi-indikasi atau sudah melihat laporan mungkin dari BMKG-nya atau dari mana begitu. Nah, kenapa kita tidak pakai to be dalam kalimat-kalimat ini? Karena kalimat ini pada dasarnya kalimat verbal. Kan ini kalimat verbal semua ini. Betul ya? Ini yang dalam ini semua ini kalimat verbal ini, teman-teman. Maksud saya memang kita pakai to be, tapi to be-nya kan untuk melengkapi kata kerja. Bisa dipahami? To be-nya dipakai untuk melengkapi kata kerja. Misalnya yang ini, is going to. Is going to juga di sini. Nah, kalau misalnya kita ganti kalimatnya menjadi pakai to be, maka memang dia present juga, tapi nanti berubah kayak dalam kalimat yang sifatnya nominal. Misalnya yang ini ya, yang tadi kalimat di atas. He is a student ini ya, yang ini ya. He is a student ini kalimat present tense juga sebenarnya, tapi dia kalimat nominal. Kalimat nominal dia. Dia present tense juga, tapi kalimat nominal. Present tense-nya kita tahu dari mana? Dari to be yang dipakai. Dari kata kerja yang digunakan. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Saya paham. Paham ya? Kalaupun mungkin di awal ini masih agak bingung, tapi insya Allah kalau penjelasan kita atau meeting kita rutin dan saya akan terus mengingatkan dengan ini, nanti akan Anda lebih paham lagi. Nah, intinya kan tadi kalimat itu kenapa kita tidak pakai to be misalnya di simple tense ini? Sebenarnya pakai, tapi
Contoh yang diberikan ini adalah kalimat verbal, makanya dia menggunakan kata kerja dasar. Gitu. Beda dengan nanti yang sifatnya nominal, ya misalnya seperti tadi he is a student, itu juga sebenarnya kalimat present tense, ya, atau simple present, tapi dia kalimat yang sifatnya nominal. Oke, begitu ya, Faisal ya. Saya lanjut dulu ke slide. Oke, ini ya, perfect tense ya. Jadi perfect tense ini perhatikan juga ya, ada 3 ya. Ada present perfect, ini tadi yang ditanyakan sama Mas Rijal ya. Nanti saya jelaskan lebih banyak lagi di sini. Perhatikan di sini, present perfect itu kegiatan yang memang telah selesai pada masa lalu, tapi seolah-olah masih ada efeknya sampai saat ini. Oke, ingat ya, jadi kayak semacam ada pengaruhnya saat ini. Itu dulu yang ditanamkan dalam pemahamannya, bahwa kalau present perfect, kegiatan yang sudah selesai, tapi seolah-olah masih ada pengaruhnya atau mungkin terlihat dampaknya, terlihat efeknya saat ini. Nah, makanya di sini dikatakan, indikasinya di sini diberikan bahwa aktivitas makannya itu misalnya pada jam tertentu di waktu yang lampau, tapi efeknya sampai saat ini terjadi. Dan untuk waktu biasanya dia tidak terlalu penting. Kan begitu ya, misalnya malam ini tiba-tiba saya ajak Anda makan semua. Ayo kita pergi makan, terus Anda mau bilang, we have eaten. Gitu. Kami sudah makan. Jadi sebenarnya makannya misalnya tadi sore gitu kan. Jadi masih kenyang misalnya saat ini. Oke, jadi efeknya saat ini terjadi. Nah, makanya di sini Tom has already eaten ya. Tom itu sudah makan. Perhatikan dia menggunakan have atau has ya. Dia menggunakan ini. Lalu kemudian dia diikuti oleh verb ke 3 ya. Ini rumus dasarnya nih teman-teman. Jadi dia diikuti verb 3. Tergantung nanti subjeknya apa. Kalau subjeknya you, maka dia pakai have. Gitu ya. Kalau subjeknya misalnya she atau he, maka pakai has. Gitu kan. Terus nanti plus verb 3 lagi. Oke. Jadi yang ingin saya tampilkan di sini sebenarnya perubahan kata kerja pada tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Dan mungkin auxiliary atau kata kerja bantu yang mengikutinya. Tadi kita bisa lihat sebelumnya kalau feature itu kan dia pakai will misalnya dan verb 1. Gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu memang yakin terjadi misalnya bisa pakai going to, atau misalnya yang tadi juga tentang feature continuous ya, misalnya will be apa gitu tadinya, dan dia diikuti verb ini. Lanjut misalnya yang past perfect. Nah, past perfect ini kedua event tertentu itu sudah sama-sama terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Oke, makanya di sini ada ilustrasinya begini. Makannya misalnya pada jam 9 atau jam 10. Terus you datang misalnya pada jam 11. Dan saat ini itu misalnya sudah jam 12. Gitu. Jadi kedua aktivitas tertentu yang terjadi di masa lalu sudah sama-sama selesai. Mana yang mengindikasikan past perfect? Itu yang ini, yang it. Kejadian pertama. Kejadian pertama kan di sini dikatakan Tom had already eaten. Ini yang past perfect. Lalu kemudian diikuti kegiatan lain arrive. Makanya dia di sini pakai verb 2 atau simple past. Ini simple past ya. Yang arrive ini. Untuk past Bagaimana? perfect, untuk past Ya. perfectnya selain had apa? Itu kan untuk he, she, it. Jika itu subjeknya banyak. Untuk semua subjek pakai head. Semua subjek pakai head Iya. jika Iya. itu
aktivitas yang telah berlangsung dan Iya, betul. waktunya juga telah berlangsung kan. Ya, Dan telah selesai. ya telah selesai dan diikuti juga ada maksudnya kalimat lain di depannya. Iya. Intinya begini ya. Jadi semua subjek itu dia menggunakan had. Oke? Kan kalau yang sebelumnya tadi misalnya have itu hanya untuk subjek I, we, they. Kalau has itu hanya untuk subjek he, she, it misalnya. Tapi untuk situasi past perfect itu semua menggunakan had diikuti verb 3. Semua subjek maksudnya pakai had ya. Oke, kemudian yang pikirkan ke depan akan terjadi dan mungkin akan selesai dan ada aktivitas lain yang akan datang. Memang ini kayak agak membingungkan ya. Jarang sekali digunakan dalam dalam percakapan sehari-hari. Ya, yang future perfect ini ya. Tom will already have eaten when his friend arrives. Coba saya jelaskan ini ya. Saya kasih pertanyaan ya. Tom itu kan dia kalau kata gantinya he ya. Betul ya? Iya betul. Betul. Oke. Lalu kenapa dia pakai have di sini? Harusnya kan has ya. Kan he has kan? Kenapa pakai have? Karena ada will. yes, betul ya. Karena ada will. Jadi walaupun misalnya di depan itu he atau Tom misalnya dalam hal ini, tetap di sini kembali ke verb 1. Kan verb satunya itu have. Jadi ada have, has. Has itu kan menyesuaikan dari subjek yang misalnya he, she, it gitu ya. Tapi ketika kita bilang kan to have, bukan to has misalnya. Sama dengan to be. Dasarnya itu kan be ya, gitu. Oke. Jadi have-nya di sini verb 1 ya. Dia kembali ke verb 1 karena ada modal di situ, ada will ya. Is this clear? This one so far jelas sejauh ini yang ini? Jadi misalkan have itu diganti dengan kata kerja lain pun menggunakannya kata kerja bentuk pertama gitu ya. Yes. Oke. Kata kerja bentuk pertama, tapi karena dalam tenses ini dia sesuatu yang artinya sudah akan selesai pada waktu yang akan datang, maka dia tetap mengerahkan kita pada have atau misalnya ya umumnya have karena dia kan ada will. Kalau yang tadi itu misalnya yang ini kayak mungkin pertanyaan Mas Tamhan itu lebih ke sini sih sebenarnya, lebih ke mana tadi yang future ya? Future belum ya? Future progressive. Memang ini belum lengkap karena nanti kita akan bahas lagi tenses lain di pertemuan selanjutnya. Oke, saya lanjut ya ke slide selanjutnya. Ini slide terakhir. Iya, silakan. Itu kalau future kan modalsnya kan bukan hanya will, tapi ada shall juga, shall ya. Iya. Iya, Nah, shall. Shall ya. Shall itu apa? Dia kalau menemukan kata kerja kayak gini yang diberikan contoh, have-nya tetap have ya. Misal apa? Tom will already have gitu ya. Yes. Sorry. Misalnya pakai shall ya. Ya, pakai shall misal.
Hmm. Misalnya, contoh ya, misalnya begini ya. Saya ganti misalnya she should. Kenapa pakai should? Karena ini kayak semacam aktivitas yang misalnya sudah selesai ya. Ini tenses yang sifatnya past perfect ya, past perfect. Misalnya begini ya. Bukan past perfect ya. Yang future kayaknya ini, tunggu ya. Ini future perfect, future perfect ya. Contoh misalnya begini, atau misalnya she shall have taken misalnya begitu. Tapi biasanya dia pakai should di sini. Kalau saya tidak salah dia pakai should ya. But intinya adalah perubahan setelah modalsnya itu dia akan kembali ke verb 1. Begitu ya Mas Rizal ya? Atau gimana? Iya ya. Paham. Oke, intinya kalau setelah modals itu dia kembali ke verb 1. Lalu yang ini ya, coba perhatikan ada yang namanya perfect progressive tenses ya. Perfect ini sebenarnya lebih kepada perfect continuous ya. Perfect continuous karena progressive itu kan continuous. Jadi kalau perfect continuous ini misalnya dia have plus been plus verb ing ya. Tapi di sini perhatikan, ini untuk rumus yang dasar sekali, akan ada perubahan-perubahan di dalamnya. Bukan hanya have, tapi juga has. Makanya di contoh pertama, di contoh present perfect progressive, itu dia menggunakan has, ya, karena subjeknya Tom. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan present progressive tenses? Itu adalah aktivitas yang sudah indikasinya sudah dimulai pada waktu yang lalu. Dan dia masih akan berlangsung sampai beberapa waktu yang akan datang. Jadi dia ini mirip sebenarnya dengan past continuous ya. Dia mirip dengan past continuous. Tapi bedanya adalah kalau past continuous itu seolah-olah selalu ada indikasi ada kegiatan lain yang masuk di antaranya. Gitu ya. Contoh misalnya ini, situasi kita saat ini, bisa saya katakan bahwa we have been learning English for 1 hour. Kita ini sudah belajar bahasa Inggris ini 1 jam. Jadi kayak masih ada harapan atau masih ada semacam indikasi keterangan bahwa akan berlangsung beberapa saat lagi ke depan. Makanya di sini, misalnya tadi we have been learning English. Di sini saya tulis we, kemudian have, been ya, kemudian learning misalnya atau studying gitu kan. Nah, di sini misalnya ini dalam waktu yang kita sudah mulai tadi lalu kemudian berlangsung sampai saat ini kemungkinan masih akan berlangsung beberapa menit ke depan. Gitu. Dia mirip dengan past continuous, tapi bedanya adalah kalau past continuous seolah-olah akan ada kegiatan lain yang masuk di antara proses yang sedang berlangsung tertentu tersebut ya gitu. Kemudian pas perfect progressive ini sebenarnya mirip juga dengan past continuous tadi ya. Tom had been studying for 2 hours before his friend came. Kita perhatikan polanya di sini ini verb 2 ya. Verb 2 atau simple past. Yang ini dia pakai had karena memang dia sudah past perfect. Terus been studying ini aktivitas yang sudah sementara terjadi. Memang kayak bagaimana nih? Kayak sulit sekali kita cari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kayak maksudnya kayak kita mau bilang kegiatan yang sudah lampau dan sudah sebentar terjadi pada masa lampau dan sudah selesai. Jadi kayak susah sekali mengertikan itu dalam bahasa Indonesia. Dan ini juga sebenarnya jarang dipakai dalam komunikasi.
Kecuali memang orang itu, karena kan ada kayak tingkat-tingkat kemampuan berbahasa ya. Kecuali memang orang itu, kalau dalam teori ada istilah akademik literasis ya, jika dia sudah mencapai level-level tertentu, maka dia bisa menggunakan berbagai model bahasa, bisa menggunakan berbagai pola kalimat dalam waktu-waktu yang misalnya bersamaan atau seperti apa. Gitu. Yang kita gunakan kan sehari-hari paling itu ya, yang tenses di depan tadi ya, seperti ini gitu kan. Kalau yang ini kita cukup jarang gunakan. Oke, bagaimana sejauh ini? Ada gambaran atau mungkin eh, bagaimana? 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 Saya sementara aman. Enggak, mantap nih. Oke, we still have around 14 minutes, masih ada waktu 14 menit. Jadi saya mau kirimkan dulu exercise ke teman-teman. Tunggu ya, saya jelaskan ini. PowerPoint ini juga akan saya kirimkan setelah kelas ini. Saya kirim dulu exercise-nya di grup kita. Kalau bisa izin minta videonya ada nggak ya? Ada sih rekaman videonya, nanti rekaman videonya bisa diminta sama siapa, Mas Angga ya. Karena Oke. akun Zoom-nya kan beliau yang pegang, jadi saya pakai saja di sini, nanti rekaman dan lain-lainnya nanti ada sama Mas Angga. Terima kasih. Oke. Aduh, wait ya. Ini WhatsApp saya terkeluar. Saya izin keluar duluan ya. Bang, izin keluar duluan bang. Soalnya lagi di jalan. Oh iya, iya, oke, hati-hati. Ntar lihat rekaman aja. Atau enggak, kalau nggak jelas tanya Bang Nafi aja aku. Ada Bang Nafi. Ngawur itu, ngawur. Iya. Setuju. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, hati-hati Mas Waalaikumsalam. Iki. Oke, wait ya, wait. Ini saya tidak tahu kenapa WhatsApp-ku tiba-tiba terkeluar. Ini sudah masuk ya. Oke ya. Untuk menguji lagi kemampuan kita, memang ya. Nanti ini ya berkomentar ya kalau mungkin materinya tensesnya terlalu sulit, mungkin mau dikasih lebih banyak contoh-contoh kalimat untuk dianalisis mungkin atau seperti apa, silakan disampaikan ya. Iya, Bang. Siap. Tunggu ya, ini dia. Oke, ada di grup WhatsApp kita dan saya buka juga di sini PowerPoint-nya, ada apa PDF-nya, lalu saya show di share screen ya.
Oke, perhatikan ya. Jadi ini ada contoh aktivitas untuk membedakan sebuah kalimat ya. Atau misalnya kita menganalisa di sini kalimatnya apakah dia present gitu ya, atau mungkin dia pas gitu ya. Nah, ada contoh yang diberikan di sini misalnya di nomor 1 dikatakan I'm not agree with your opinion. Kenapa misalnya bukan I'm not agree? Kenapa I'm not agree itu salah? Kira-kira bagaimana? Kenapa I'm not agree itu tidak tepat? Karena ada agree itu kan udah verb. Kalau ditambah to be, jadi nggak tepat. Yes, betul ya, betul Mas Samhan. Jadi memang tidak bisa, karena begini sebenarnya. Kata agree itu kan setuju ya, dan setuju itu kan kayak sesuatu yang tidak ada prosesnya di dalam. Artinya kayak saya setuju misalnya gitu kan. Jadi kita tidak mengatakan saya sedang setuju. Gitu. Nanti bedanya sebenarnya di sana. Dan juga kayak intinya dia kayak semacam hanya seperti aktivitas yang terlintas dalam pikiran kita misalnya yang cepat gitu atau bagaimana. Jadi kayak bukan proses yang harusnya berlangsung lebih lama. Jadi kayak dia larinya ke sana. Tapi ini sebenarnya ada penjelasan-penjelasan lain. But mungkin akan ada di materi selanjutnya. Nah misalnya ini, makanya dia pakainya I do not agree. Saya tidak setuju gitu kan. Bagaimana dengan nomor 2? Kira-kira benar ini kalimatnya atau salah? Jadi semua kalimat ini teman-teman ini ada salahnya ini semua. Maksudnya semua nomor ini ya, di nomor ini ada salahnya. Nomor 2 bagaimana? Harusnya bagaimana? Harusnya I am, were not knowing. Bagaimana? Jika kalau kata kerjanya yang salah gimana? Kalau itu kan sedang mengetahui. Jadi harusnya bagaimana? Nah, untuk yang ini sebenarnya mirip dengan nomor 1 tadi ya. Mirip dengan nomor 1, kan kayak sedang mengetahui itu tidak ada proses yang harusnya berlangsung lebih lama kan? Iya. Gitu. Jadi katakan saja misalnya I don't know Sam's wife. Saya tidak tahu istrinya Sam, misalnya begitu ya. Jadi ini harusnya I do not know No. gitu. Tanpa Ya, ada jangan lagi knowing. tambahan Ya, ing kan. Nah itu. iya, itu maksudnya. Jadi I do not know Sam's wife. Saya tidak tahu istrinya Sam. Ya, Berarti gitu. kalau bisa dibilang itu kalimat nominal atau kalimat verbal? Nominal. Yang mana I don't know? Iya, I don't know some wife. I don't know itu kalimat verbal ya. Oh, Ya, karena kan dia ada kata kerja mengetahuinya begitu. Ya, artinya kan mengetahui memang bukan aktivitas fisik ya. Tapi kan di situ ada indikasi mungkin berpikir atau seperti apa. Intinya dia semacam subjeknya itu aktif di situ. Oke. Nomor 3 bagaimana perbaikannya? Yang salah nomor 3 A atau B? mungkin kebalik. Kalau nomor A itu what are you? Oke. Betul ya? What are you talking about? Yes. Soalnya kan Ini kebalik. harusnya Ya to be-nya di belakang. Oke. Setelah kan kalimat pertanyaan.
Yes, betul ya kalimatnya ya. Kemudian yang B-nya bagaimana? Mungkin kurang to be-nya I am talking about. Kalau dari Ya. aku. Dia bukan I sih sebenarnya, kembali ke atas tadi. Karena di sini kan R-nya ya, apa U-nya ya banyak ya. Berarti harusnya we are. Oke, bisa dipahami kenapa jadi we? Kan ditanya, misalnya, what you are talking about. Oh, berarti yang nomor 3 itu kalimat yang A dengan B nyambung ya? Oh gitu. What you are talking about. Pasti Anda semua menjawab, we. Oke, bisa dipahami? Itu nyambung. Iya, benar. We are talking about. Ya, jadi begitu ya. Karena pertanyaannya di atas, what are you talking about? Kemudian dia dirubah menjadi we are talking about the political situation in my country. Number 4. Nomor 4 bagaimana? Mungkin nomor 4 ini agak berat. Agak berat ya. Apa mungkin karena terlalu panjang kalimat ataupun masih belum tahu. Bagaimana yang lain? Mungkin Mas Rizal atau Mas Samhan nomor 3. Nomor 4 ya. Nomor 4. Bingung saya. Bingung ya? Iya. Okay. So let me tell you. Sebenarnya kalau melihat kalimat seperti ini harus kita lihat dulu apanya sih yang kita harus cek dulu. Gitu. Kalau dari aku, kalau yang pertama itu dalam hal waktu. Waktu itu kan outgoing. Mungkin kalau udah outgoing sedang berlangsung, tapi in the evening berlangsungnya siang hari, ada waktunya juga. Oke. Well, perhatikan jadi untuk nomor 4 ini misalnya ya, memang kita harus lihat dari awal sih. Dari awal sampai di akhir kalimat itu sendiri. Dari kata pertama sampai di titik bagian akhir. Nah, coba perhatikan di sini my roommate ya. Ini teman kamar saya ya. Teman satu kamar ya. Bisa dipahami ya? Nah, temannya ini berapa orang? Banyak atau sendiri? Sendiri. Sendiri ya. Berarti Iya, sendiri. kemungkinan dia he atau she, kan betul ya? Benar. Ya, itu. Jadi ketika dia kemungkinannya laki-laki atau perempuan, kan di sini kita sepakat ya bahwa dia sendiri. So that's why ketika dia sendiri berarti kata watch ini harusnya pakai Watch atau watch? ES atau S? ES ya. Iya, Karena watch. akhirnya CH gitu. Betul ya. Berarti my roommate usually watches. Kan begitu kan? Bisa ya? Bisa ya? Tadi kan saya sudah rubah menjadi he atau she karena dia kan sendiri. Oke, roommate-nya sendiri. Makanya kalau bukan laki-laki perempuan. Lalu kalau seperti itu berarti kata kerja watch-nya di sini karena verb 1 kelihatannya maka harus ditambahkan es. Berarti kata going out ini juga harus berubah menjadi goes. Listen juga jadi listens. Yes, sorry, ada listens di situ ya. Iya, benar. Ada listens juga yang harus berubah menjadi. Betul, Mas Nabi. Sudah paham polanya? Sudah paham caranya ya? Untuk nomor 4 sih paham. Nomor berikutnya udah bingung lagi. Nomor 4 itu biasa itu jadi tensisnya apaan kira-kira? Tensisnya nomor 4 itu simple present tense.
menggunakan kata-kata usually biasanya. Iya, biasanya. Dan kata kerjanya kan tadi saya sudah coba tambahkan ES ya. Kata kerjanya kan dia verb 1 ya. Iya. Intinya di situ sebenarnya menentukan tensesnya itu present atau past, lihat kata kerjanya. Lihat kata kerjanya dan memang ada indikasi yang lain, misalnya usually-nya atau now atau misalnya keterangan waktu begitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah kata kerja yang digunakan. Karena itu yang paling pasti bahwa tensesnya ini gitu. Di sini kan kata kerjanya watch ya. Watch itu kan verb 1 kan. Kalau verb 2 kan pakai ed misalnya, watch pakai ed kan. Gitu. Tapi karena tidak cocok dengan subjeknya di depan tadi yang my roommate itu hanya 1 orang, yang kemungkinan laki-laki atau perempuan, maka harusnya watch di sini kita Nah, ganti dengan ketika itu maksudnya teman kamarnya banyak, itu biasanya gimana? Lebih dari 1 orang. kalau lebih dari 1 orang berarti dia pakai S, my roommates. My roommates. Ya. Nanti jatuh-jatuhnya ke situ. Berarti watch masih tetap watches atau masih false? Kalau my Tetap roommates watch. dia tetap watch. Oh, oke. Berarti Kan memang kalau dari kalimat yang panjang kayak gitu memang dari awal melihat Iya. kata-katanya. Intinya semua analisa itu dari awal. Intinya kan tadi kalau my roommates itu lebih banyak ya. Lebih dari 1 orang. Makanya nanti kata gantinya kan they. Dalam tenses simple present, kita hanya menggunakan verb 1 biasa tanpa tambahan S atau ES. Gitu ya. Nah, ketika misalnya tadi my roommates-nya pakai S di sini banyak, maka di sini watch-nya tetap. Kemudian listen-nya juga tetap. Going out-nya ini menjadi go. Ya. Oh, go aja ya. Iya. Go out or go out. Oke. Kalau yang tadi kan kalau yang he atau she kan di sini saya ganti goes ya. Karena memang dia ditambahkan ES. Oke, paham. Nomor 5 bagaimana? Udah bingung lagi nih nomor 5. Nomor 5 itu kata kerjanya di turn sama starting. Oke, coba ya, betul lah. Coba identifikasi kata kerja misalnya. Kata kerjanya kan turn ya. Kemudian was starting. Nah, ini kan kayak semacam begini ya. Bahasa Indonesianya ya kita artikan begini. Ketika saya memutar kayak misalnya kuncinya, maka mesinnya itu sedang jalan. Kira-kira was starting ini tepat tidak di sini? Ini kan ngomongin Mungkin started. waktunya lampau ya. When I turn the ignition key. Nah, habis itu saya bingung deh. Oke, sebenarnya yang ini kan begini ya. Mesin itu kan tidak sedang memulai kan begitu kan? Kan mulai saja kan? Artinya kalau mesin itu bunyi saja kan? Misalnya pada saat pertama bunyi itu loh. Itu sebenarnya maksudnya di sini. Kan bunyi saja. Oke. Jadi kalau saya tidak salah lihat, salah analisa ini the core kayak misalnya the core kayak misalnya started gitu ya. Dia kembali ke verb 2 menyesuaikan dengan kata kerja di sini tadi. Maksud saya kan begini ya, proses was starting itu tidak berproses begitu lama kan? Maksudnya langsung menyala. Coba misalnya nyalakan mesin motor, mesin mobil. Ada tidak proses menyalanya dalam mungkin beberapa waktu begitu? Tidak ya? Seketika saat itu harusnya. Iya, seketika saat kan. Jadi kayak tidak ada jeda waktu seperti proses sesuatu yang panjang.
Oke. Coba nomor 6. Nomor 6 kalau menurut saya consisting itu menjadi consist, terus wanting jadi want. Terus halo, bagaimana? Yang ini ya, yang bermasalah yang ini ya. Oke, betul tadi yang disebutkan Mas Amhan sebelumnya bahwa yang bermasalah yang harus dicurigai adalah is consisting ya. Karena kan kalau is consisting ini tensesnya apa? Pasti continuous. Ya? Kalau pakai Ya. kemungkinan kalau pakai ing. Ya, continuous ya. Dia present continuous ya. Iya, yang mungkin sedang berlangsung kan. Iya, present continuous ya. Atau Dia present ya. iya, present continuous ya. Nah, present continuous. Presentnya kita tahu dari mana? Dari is, continuousnya dari indikasi verb ing. Itu ya. Begitu cara membaca tenses. Nah, ini present continuous. Lalu kemudian begini, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia kan ini this class is consisting of students who are wanting to learn English. Kelas ini itu sedang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang sedang menginginkan untuk belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Jadi yang aneh itu yang ini sedang mengingin apa sedang terdiri dari, kan tidak bisa ya. Maksudnya terdiri dari saja kan, bukan proses kan di situ ya. Iya, Ya, jadi misalnya contoh misalnya bukan kelas proses kita, kegiatan. ya kelas kita misalnya, kelas kita terdiri dari 4 mahasiswa misalnya begitu. Ya sudah, bukan sedang terdiri kan begitu ya, sedang terdiri dari. Lalu kemudian who are wanting, sebenarnya kalau bahasa Indonesia kita kan ada ya sedang menginginkan ya. Kalau bahasa Indonesia kita kan ada namanya kayak misalnya artinya yang sedang menginginkan. Tapi dalam bahasa Inggris untuk kata-kata yang seperti itu dia tidak menggunakan continuous tense. Jadi langsung saja who di sini saya tanya dulu ya. Di sini wants atau want? Misalnya digantinya begitu. Want. Yang kedua. Yang kedua atau yang pertama? Kalau melihat studentsnya banyak berarti pakai s. Apa enggak pakai? Pakai verb one. Yang kedua. Oke, kedua ya. Karena kata who ini sebenarnya menggantikan student ya. Oke, makanya dia pakai want. Nah, kalau tadi yang consist itu dia di sini consist pakai s ya. Consist. Jadi yang ini dia consist.
T, kemudian tambah S. Kenapa tambah S? Karena subjeknya itu singular it. Kan begitu ya, this class itu kan kelasnya hanya satu. Makanya dia pakai consists. Oke. Lalu nomor 7. Nomor 7, the children draw. Verb 2 harusnya ya. Ini kan verb 3 nih. Tunggu ya, saya cek dulu ya. Iya, jadi kalau verb 2-nya itu drew ya. Verb 2-nya itu draw tulisannya, verb 3-nya itu drawn. D-R-A-W-N. Ya, drawn gitu ya. Jadi ini yang tidak sesuai. Number 8. Nomor 8. Ringnya ringing. His phone ringing. While Tom's reading in bed last night, membaca kan sedang ya, pasti ya. Membaca itu kan aktivitas yang berproses ya. Jadi memang dia indikasinya harus sesuatu yang continuous. His phone, ini dia harus verb 2. Karena dia mau ke simple past ya. Memang bisa saja sedang berbunyi, bisa saja. Tapi kalau mau sedang berbunyi berarti harus ada penambahan kayak misalnya kayak to be lagi ya, to be past gitu. Tapi kan kayak ada logika misalnya di sini masa dia membaca terus sementara HP-nya berbunyi, kan begitu ya? Siapa tahu yang nelpon bosnya jadi didiemin. Bisa aja. Kayak nggak usah diangkat lah gitu kan, udah penting nanti lagi deh, pura-pura tadi, bos sorry tadi di belakang gitu kan. Jadi kayak misalnya dia sedang membaca, tiba-tiba HP-nya berbunyi gitu. Nah kemudian ketika dia menjawabnya, jadi sebenarnya ini bukan lagi was answering ya. Kan ketika dia jawab, the caller itu hang up. Kalau hang up ini saya rasa sudah benar ini. Jadi yang keliru adalah yang ini dan ini. Ketika dia jawab teleponnya, maka penelpon itu dia kasih mati. Scroll saja kan. Gitu. Nomor 9. Right now, Sally in the kitchen eating breakfast. Bagaimana dengan ini nomor 9? Hai, Sal, jawab Sal. Bagaimana? Coba lihat ya. Kan ini keterangan waktu saat ini ya. Right now kan saat ini kan. Lalu
di sini ada kata eating, sementara makan. Berarti harusnya di sini ada is-nya. Itu aja kok dia, ditambahkan is aja. Right now, Sally is in the kitchen eating breakfast. Kan dia mau bilang bahwa saat ini ya sedang berlangsung. Saat ini Sally itu ada di dapur, sedang makan atau sarapan. Bagaimana dengan nomor 10? Mungkin kata rises dengan appearing. Iya, Kayaknya ini ya. simple present ya. Ini sebenarnya ya, ini simple present. Ini memang dia harus simple present ya. Karena kan artinya matahari itu faktanya memang terbit dari timur misalnya. Terbit dari timur. Jadi kayak semacam dia walaupun tidak ditunjukkan timur baratnya, tapi memang dia terbit setiap hari gitu. Di sini bukan it's appearing, harusnya it appears ya. Iya. Appear as gitu kan. Kenapa pakai s? Karena subjeknya it. Oke, it ini menggantikan apa? Menggantikan matahari. Rises itu paralel dengan appears. Gitu ya. Sama tadi yang listening tadi itu. Yang nomor berapa tadi yang ini ya? Yang ada watches, ada listens, kemudian goes ya. Karena subjeknya he. Yang kemungkinan he atau she, gitu aja. Ya. Oke, sejauh ini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita untuk soal-soal ini atau untuk tadi bagian tenses yang saya coba jelaskan? Alhamdulillah sedikit memahamin lah. Masih merasa sulit. Ya, tapi itu kalau kalimat yang panjang apalagi melihat. Tapi ada yang dirasakan, dipahami ya. Gimana Mas Aman dan Mas Rizal, bagaimana? Faisal? Iya, ada yang dipahami memang. Ada ya. Jadi memang kalaupun mungkin merasa progresnya masih sedikit-sedikit ya, inilah memang gunanya kita ambil kelas yang agak banyak supaya kita pelan-pelan dari step by step gitu ya. Dan kalaupun misalnya materinya Anda rasa sulit, nanti bisa saya carikan yang lebih mudah lagi dari ini atau yang paling sederhana. Tapi saya rasa Anda sudah tahu sebenarnya dasarnya ya. Tinggal di reverse lagi nih kayaknya. Bagaimana? Mas Rizal? Mas Nafi? Ya, masih mungkin karena kurang persiapan juga ya. Jadi kayaknya masih banyak ngeblank ya. Mungkin nanti perlu ditambah sama baca-baca lagi biar Yes. keinget Betul. lagi sama yang dulu-dulu nih. Saya kirimkan buku setelah ini, buku yang nanti buku-buku grammar dasar ya. Nanti Anda bisa lihat-lihat, mungkin satu hari satu halaman atau mungkin 2 hari 1 halaman, yang jelas upayakan dilihat supaya ada tambahan-tambahan penjelasan atau materi yang mungkin Anda bisa tanyakan saat bertemu saya di kelas seperti ini, atau bisa di kolom chatting misalnya. So let me post the books. Jadi ini
Oke, itu PPT-nya. Lalu saya kirim bukan mengajar di penjelasan juga dari buku-buku yang sesederhana ini. Wait, tapi ini bukunya bahasa Inggris semua ya, enggak apa-apa ya. Karena dia maksudnya tidak banyak penjelasannya yang teoritis, dia langsung kasih contoh begitu. Ya, nggak apa-apa, nanti dibantu sama Mas Isal kok. Sama-sama belajar. Oke, jadi itu bukunya teman-teman ya. Nah, so anyway, thank you very much. Terima kasih sudah bergabung di malam ini dan kita cukup komprehensif diskusinya. Tadi terasa sudah menjelaskan semuanya, tapi kalaupun masih ada yang ingin ditanyakan boleh di chatting saja di grup kita, nanti saya bahas-bahas. So thank you very much for coming. We will meet again inshallah malam ini ya, malam Jumat ya. Bukan, malam Sabtu ya. Malam Minggu ya. Coba Mas Rizal dan Mas Napi gimana? Kan kalau pasti malam Senin. Kalau malam besok gimana? Besok malam. Ya kan Kalau malam minggu nggak bisa kalau malam minggu. Kalau kemungkinan malam minggu kan weekend dan juga mungkin ada ini kan kesibukan ataupun Bang Fihun juga ada ini kan malam minggu ada aktivitas. Iya, saya malam minggu pacaran biasanya. Apel Washington, apel Malang. Intinya nanti ini aja chatting aja di grup karena jadwal kita kan sebenarnya 4 kali seminggu ya. Nanti berarti kan kita harusnya kan malam Minggu, malam Senin sama malam Jumat ya. Malam apa kayak ini? Malam Kamis ya? Mana sih itu chatting di grup? Tapi gimana? Lebih bagus langsung dibahas aja kan, biar nggak nanti ini bahas Rizal ini. Tapi yang pasti kalau malam Senin. Malam Senin itu berarti hari Minggu ya? Iya, Minggu Iya. malam. Minggu malam dia. Atau malam, maksudnya Senin malam, Selasa malam gitu. Yang penting jangan malam Minggu aja. Malam Minggu aja masuknya. Iya, Kalau nggak bisa malam-malam kalau lain malam bisa. Malam kalau malam Minggu Minggu nggak bisa. itu yang mungkin masih ini. Udah ada jadwal, selalu di malam Minggu sudah ada jadwal. Iya, benar-benar. Mas Rizal gimana? Sama kalau lagi ada deadline tugas banyak, nah itu juga nggak bisa tuh. Oke lah. Oke, jadi malam Minggu lagi ya. Kalau malam Minggu malah nggak bisa saya. Oh, kecuali malam Minggu malam, malam Senin. Kecuali malam Minggu, Sabtu malam itu saya nggak bisa. Kalau besok malam gimana Mas Nabi? Besok kayaknya bisa sih. Saya besok malam ada kelas lain. Oh, nggak ada kelas lain. Berarti coba ini malam Senin. Kalau malam Selasa atau malam Rabu, Mas Mufin ada kelas. Saya kelasnya malam Selasa. Malam Selasa maksudnya Senin malam ya? Iya, Senin malam. Kemudian malam Kamis
Oke, hari ini kan Kamis kan, Ya, malam Jumat. terus malam Sabtu. Oke, ini saya kelas malam ada 3 ya. Malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu. Nah, malam Rabu kosong berarti. Iya, Malam Senin, malam Rabu, malam Jumat. Kalau maksudnya kalau Sabtunya nggak malam atau nggak, gimana kalau yang lain? Kalau nggak malam atau satu hari nggak malam, sore. kalau sore saya waktunya bisa Kamis, bisa Senin, bisa Jumat, bisa Selasa bisa tidak? Selasa juga kayaknya bisa ya. Saya rata-rata Selasa, rata-rata sore saya bisa. Tapi misalnya mungkin jam 4 di sini, nanti jam 3 di Jakarta begitu. Itu Mas Nafi gimana dengan Mas Rizal? Ya, kalau mau sore jangan yang ada jadwal kuliah Iya. sore, siang. Benar. Kalau kuliah di situ jam-jam berapa? Nah, karena kayak Kamis itu ada yang terjadwal jam 3. Sore. Kita rembuk aja nanti lu waktunya lah. Nah, berarti tinggal satu malam lagi mungkin kalau per minggu. Itu 4. Atau hanya 3 malam ini dulu per minggu. Gimana? Iya, kalau tiga kali seminggu gimana? Enggak apa-apa juga sih 3 kali seminggu. Tapi nanti waktunya apa namanya akan bergeser ke minggu selanjutnya kan untuk memenuhi 1 bulan itu gitu. Maksudnya untuk seharusnya kan 4 kali seminggu berarti 1 bulan memang penuh itu selesai kan. Tapi kalau kita kurangi 1 minggu, 1 meeting artinya berarti 1 bulan 1 minggu nanti untuk 16 meeting tadi. Begitu ya? Atau saya salah hitung? Iya, karena merasa agak ini aja kalau saya juga baru tahu kalau ternyata rencananya itu seminggu 4 kali itu baru tahu malam ini nih. Sebelumnya saya nggak terinfo nih. Nah, kalau 4 kali seminggu itu menurut saya terlalu padat Padat ya. ya. Karena Padat ya ini baiknya kan kita juga baca-baca juga nih. Jadi Bisa nggak juga. kosong, benar-benar kosong. Betul. Ya, kalau Jadi pertimbangan saya sih itu ya. bisa sih difikskan misalnya 3 kali aja seminggu ya. Bisa difikskan 3 kali aja seminggu enggak apa-apa. Terus nanti tinggal waktunya, artinya kayak misalnya mau malam mungkin 2 kali, kemudian atau 1 kali, nanti sisanya sore misalnya. Halo, udah kedengaran suaraku ya? Kayaknya Zoom saya ini bermasalah. Di sini Zoom not responding. Suaranya kedengeran. Jadi gimana Mas Nafi, Mas Rizal? Mas Isal sendiri gimana? Kalau aku Saya kan tadi udah menyampaikan tuh kalau saya ya pertimbangannya kalau gitu. gimana seminggu 3 kali ya.
Ya boleh sih. Seminggu 3 kali lah nggak apa-apa. Takut ada tugas-tugas yang berat kita kan. Iya, menyesuaikan akhir-akhir ini kan banyak tugas dan presentasi. Iya, halo, can you hear me? Bisa dengar saya? Ya, bisa. Bisa ya. Jadi bisa kita fokuskan 3 kali kan ya. Mungkin malamnya malam apa saja. Kecuali tadi malam-malam saya masih ada kelas. Oke. Lalu mungkin sorenya jam apa gitu, hari apa misalnya, atau siangnya nanti di komentar saja di grup, baru saya respon di situ ya. Karena Siap. ini Zoom-nya ini dia sudah agak bermasalah. Ini not Ya. responding di sini. Oke. Oke, mungkin begitu dulu ya teman-teman ya. So thank you very Ya. much for coming. We will meet again in the next meeting. So silakan dibaca-baca buku yang saya kirim tadi, mulai dari yang elementary kalau memang merasa masih perlu yang itu, atau sudah masuk bisa ke intermediate kalau memang merasa yang elementary tadi sangat mudah. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank you.